Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Manajemen Database. Di sini kami akan memaparkan sebuah materi tentang mengimplementasikan backup dan recovery data. Di sini ada saya sendiri, Intan, dan ada dua teman saya, yaitu Fanya dan Romdona. Dalam hal ini, kami akan menjelaskan proses penting dalam manajemen database, yaitu backup dan recovery. Kita akan membahas faktor-faktor yang memerlukan backup, struktur yang digunakan untuk pemulihan, dan cara melakukan backup dalam berbagai mode. Tujuannya adalah memastikan database dapat dikembalikan ke kondisi normal setelah mengalami kerusakan, baik ringan maupun parah, yang dapat menghentikan operasi normal Oracle. Yang pertama yaitu ada proses backup, yang kedua ada struktur recovery, yang ketiga ada mode backup, dan yang keempat ada proses recovery. Faktor-faktor penyebab kerusakan database dapat mengalami kerusakan yang mengganggu operasi normal. Kerusakan ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama, mulai dari kesalahan manusia hingga kegagalan perangkat keras. Yang pertama ada kesalahan user, kesalahan yang dilakukan pengguna yang kurang memahami aplikasi, seperti kesalahan pemindahan tabel. Dalam hal ini, administrator dapat mencegahnya dengan pelatihan. Yang kedua yaitu ada kerusakan statement, kesalahan logika saat memberikan perintah. Misalnya insert saat alokasi ruang penuh, Oracle biasanya mengatasi secara otomatis atau rolling back. Yang ketiga yaitu ada kesalahan proses, kegagalan pada proses pengguna, server ataupun proses latar belakang database, misalnya koneksi atau pemutusan yang tidak sempurna. Selanjutnya ada kesalahan jaringan, terjadi saat komunikasi jaringan terganggu, terutama pada database terdistribusi yang mempengaruhi operasi database. Selanjutnya yaitu ada kerusakan database, kegagalan pada Oracle, SGA, dan proses latar belakang yang disebabkan oleh masalah perangkat keras, misalnya catu daya atau perangkat lunak, misalnya keras sistem operasi. Perkenalkan, nama saya Romdona. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai mengimplementasikan backup dan recovery data. Untuk selanjutnya ada kerusakan media dan pentingnya backup. Kerusakan media adalah kerusakan jenis terparah terjadi saat file yang dibutuhkan database Oracle tidak dapat dibaca atau ditulis. Ini dapat merusak semua file penting seperti file data, file readolog, dan file kontrol. Kerusakan media dikategorikan menjadi kesalahan pembacaan dan kesalahan penulisan. Jika terjadi kerusakan permanen, semua data di disk tersebut mungkin tidak dapat dipulihkan, sehingga proses recovery sangat dibutuhkan. Kemampuan database untuk kembali ke kondisi terakhir sebelum kerusakan sangat bergantung pada metode backup. Metode dan waktu backup yang tepat adalah upaya untuk menghindari atau meminimalkan kehilangan data. Metode backup harus ditentukan sebelum database dibuat. DBA bertanggung jawab menentukan metode, melakukan backup, dan menjalankan proses recovery. Selanjutnya, ada struktur fisik database dan recovery. Untuk menunjang fasilitas recovery, database Oracle dirancang dengan struktur fisik khusus. Struktur ini sangat penting bagi DBA, terutama saat melakukan backup dan recovery. Yang pertama ada file data, menyimpan semua database. Objek skema seperti tabel dan indeks secara fisik tersimpan di sini. Yang kedua ada file control, menyimpan struktur file database seperti nama database, lokasi file data, dan juga readolog yang bertindak sebagai header database. Tanpa ini database tidak dapat startup. Selanjutnya ada file readolog, menyimpan semua perubahan yang terjadi pada database. File ini sangat krusial dan digunakan dalam proses recovery. Selain ketiga file tersebut, terdapat file parameter yang berisi semua parameter penentu kinerja. Secara logika, database memiliki table space yang memetakan file data dan dibagi lagi menjadi segmen, extend, dan blok data. Selanjutnya ada mengenal metode database, archive log, dan north chiflog.
Metode kerja database sangat dipengaruhi oleh cara pemakaian dan penyimpanan file readolog. File readolog mencatat setiap perubahan seperti insert, update, delete, dan lain-lain, dan berisi before image atau data sebelum perubahan dan after image atau data sesudah perubahan. Metode archive log memungkinkan proses arsip file readolog atau online ke offline secara otomatis atau manual. File readolog offline ini digunakan saat recovery. Metode ini memerlukan ruang disk ekstra namun memberikan keuntungan penuh untuk pemulihan data. Selanjutnya, metode no archive log, metode default. File readolog online yang penuh langsung dipakai lagi tanpa disalin ke offline. Jika terjadi kerusakan permanen, data transaksi yang terjadi setelah full backup terakhir akan hilang. Selanjutnya, ada mengubah metode database menggunakan SVR-MGR. Metode database dapat diubah menggunakan SVR-MGR, sebuah fasilitas untuk perintah penanganan database seperti startup dan shutdown. Database harus dalam kondisi tidak aktif atau shutdown untuk perubahan mode. Yang pertama ada startup mode, aktifkan SVR-MGR dan connect sebagai internal, jalankan perintah SFIGR dan lalu startup mode. Database di startup untuk tujuan tertentu dan tidak dapat diakses normal. Lalu ada mulai arsip otomatis. Untuk mode archive log disarankan mengaktifkan archive log otomatis SVR-MGR lalu ke alter system archive log start atau stop jika manual. Lalu ada ubah mode, gunakan perintah alter database archive log atau alter database no archive log atau sesuai kebutuhan. Lalu buka database, aktifkan database agar dapat diakses SVR-MGR, lalu klik alter database open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fadelia dengan NIM 221011201050. Oke, baik, selanjutnya itu ada membackup database full versus partial backup. Proses backup dibagi menjadi dua tipe utama. Yang pertama itu ada full backup dan kedua itu ada partial backup. Full backup itu mencakup semua file database yang harus di shutdown secara normal, memastikan kondisi konsisten ini tidak ideal untuk sistem yang harus beroperasi 24 jam. Kemudian partial backup ini file database yang di backup secara satu persatu, memungkinkan backup saat database tetap aktif, mengatasi masalah operasional 24 jam. Full backup harus dilakukan secara periodik. Gunakan backup manager Oracle. Jika support recovery diaktifkan, database berjalan dalam mode archive log. Jika tidak, dalam mode non-archive log. Backup manager memungkinkan pilihan offline full database, online selected table space, atau online control file only, serta pilihan media tujuan atau tab and disk. Selanjutnya itu ada proses backup dalam mode archive log dan non-archive log. Backup archive log itu pertama, buka backup manager dan masukkan password. Kedua, pilih tipe backup, offline full database, online selected table space, atau online control file only. Yang ketiga itu, pilih media tujuan dan tentukan path di kategori jika disk dipilih. Yang terakhir itu ada pilih tombol backup. Jika offline full database dipilih, database akan shutdown otomatis dan di restart setelah selesai. Lalu ada non-archive log. Non-archive log ini hanya mendukung offline full database. Database harus di shutdown untuk membackup. Tombol files memungkinkan Anda melihat atau memodifikasi file yang akan di backup. Penting untuk database yang non-aktif. Pertama itu ada pilih metode tujuan atau tab and disk dan path. Yang kedua itu ada pilih tombol backup. Database akan shutdown dan di restart otomatis. Saat database tidak aktif, Anda harus menggunakan tombol file untuk memastikan semua file yang relevan, data, log, control terdaftar sebelum memulai proses backup. Selanjutnya itu ada restart database menggunakan recovery manager. Kerusakan media permanen memerlukan penggunaan hasil backup untuk mengembalikan kondisi database. Recovery Manager Oracle digunakan untuk proses ini. Jika backup tidak lengkap, misalnya metode non-archive log, kehilangan data mungkin tidak terhindarkan.
Automatically recovery itu pilihan termudah hampir tanpa campur tangan pengguna. Klik automatic recovery di kotak dialog, recovery manager, tombol file dan parameter tersedia di database jika tidak aktif. Terus ada restore dari full backup. Menggunakan file hasil full backup, pilih restore from full database backup. Tentukan sumber atau tab and disk dan pilih file backup dari daftar, gunakan klausa untuk backup terakhir. Untuk pemulihan yang optimal, disarankan menjalankan database dalam mode arsip lock dan melakukan full atau partial backup secara periodik. Yang terakhir itu ada memulihkan file data dan file control. Recovery Manager juga memungkinkan pemulihan komponen database secara spesifik, seperti file data dan file control. Memulihkan file data itu, pilih restore data file di Recovery Manager. Kotak dialog data file recovery akan muncul. Anda dapat memilih untuk membuat file data baru yang kosong jika tidak memiliki file data. Pertama itu tentukan sumber, tab atau disk dan path. Kedua itu pilih file backup yang diinginkan, terakhir atau tanggal tertentu. Yang terakhir itu ada klik recover untuk memulai proses. Selanjutnya itu untuk memulihkan file control. File control sangat vital. Kerusakan dapat diminimalisir dengan membuat lebih dari satu salinan di lokasi terpisah, yaitu dengan pilih restore control file. Pertama itu tentukan sumber, tab and disk atau pilih create a new control file. Yang kedua ada pilih file backup dari daftar. Yang ketiga ada setelah pemulihan, Recovery Manager akan menyarankan full backup untuk memperbarui hasil backup sebelumnya. Untuk pemulihan yang optimal, disarankan menjalankan database dalam mode arsip lock dan melakukan full partial backup secara periodik.